Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas TI Malam akan memaparkan mengenai MongoDB, yaitu sebagai salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengolah dan menganalisis big data. Kelompok 2 kami terdiri dari Arsyanada Akliatul Hasanah, Suci Wulandari, Irmawati, Adul Fahdalatus Sifa atau saya sendiri, kemudian Nur Fitriani. Yang akan kami jelaskan adalah mengenai yang pertama, apa itu MongoDB, serta pengenalan MongoDB oleh saya, kemudian relational database versus document database, serta statistik, yaitu MongoDB secara ranking oleh Suci Wulandari, kemudian kelebihan dan kelemahan MongoDB oleh Irmawati, kemudian cara menggunakan MongoDB bagian 1 dan 2 oleh Arsyanada Akliatul Hasanah. Kemudian yang terakhir ada contoh implementasi MongoDB dan kesimpulan oleh Nur Fitriani. Jadi apa sih MongoDB itu? Jadi berdasarkan website resminya di www.mongodb.com/whatismongodb bahwa MongoDB ialah sebuah database berbasis dokumen dengan skalabilitas dan fleksibilitas yang kita inginkan, serta query dan juga indexing yang kita butuhkan. Nah, mari kita mengenal lebih dekat mengenai MongoDB. Jadi, MongoDB ini berasal dari kata humongous database. Kemudian, MongoDB ini free dan open source yang termasuk dalam database management system berbasis dokumen. Nah, DBMS berbasis dokumen ini ialah salah satu tipe NoSQL atau Not Only SQL. Jadi tidak hanya untuk structured database, bisa juga untuk unstructured database. MongoDB dikembangkan oleh perusahaan bernama Tengen pada tahun 2007, lalu kemudian berubah nama saat ini menjadi MongoDB Inc. MongoDB pertama kali rilis ke publik pada tahun 2009. Dengan MongoDB ini hampir bisa mendukung semua bahasa pemrograman sebagai kliennya, misalnya seperti bahasa C, C++, C#, Java, Kotlin, PHP, Python, dan masih banyak lagi. MongoDB ini tidak menggunakan bahasa SQL, namun menggunakan JavaScript. Untuk menjalankan MongoDB ini dapat dijalankan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan mendownload servernya untuk diinstal secara lokal di operating system kita masing-masing, atau yang kedua dengan menggunakan layanan cloud dari MongoDB, yaitu menggunakan MongoDB Atlas. Nah, MongoDB ini dapat dijalankan di beberapa operating system, di macOS, Windows, serta Linux. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Suci Wulandari. Kepada Suci, dipersilakan. Terima kasih untuk Saudara Ade Ulfa penjelasannya tentang MongoDB. Selanjutnya di sini kita akan bahas untuk statistik. Nah, statistik ini ranking dokumen database system. Kita bisa lihat di sini, bisa dilihat ya, ini sesuai perhitungan di dbengines.com. Nah, kita bisa lihat di sini MongoDB itu menempati pada peringkat pertama. Dengan skor yang pertama kita bisa di sini itu Oktober 2022 itu dia di min 54,81. Sedangkan untuk Oktober sekarang 2023 itu dia ada di 431,42. Dengan database model itu dokumen dan multimodel. Untuk rankingnya sendiri itu kita bisa di sini untuk MongoDB itu dia dari Oktober 2022 itu dia itu menempati pada peringkat pertama hingga Oktober 2023 sekarang. Oke, mungkin bisa next selanjutnya. Oke, untuk relational DB dan atau versus dokumen DB. Nah, di sini kita bisa di sini untuk relational DB itu dia untuk penamaannya itu dia database. Sedangkan untuk dokumen DB itu dia sama, dia database juga.
Kalau misalkan untuk relational DB itu dia penamaannya itu table, sedangkan kalau misalkan untuk di dokumen DB itu dia collection. Untuk di dalam tabelnya sendiri itu dia menggunakan kolom, field, kolom. Kalau misalkan untuk di dokumen DB itu dia field, kolom. Next, untuk selanjutnya itu dia di relational DB itu dia ada row, record, baris. Sedangkan di dokumen DB itu dia ada dokumen. Selanjutnya di sini ada relational DB itu. Kalau misalkan di relational DB itu dikenal sebagai join table. Sedangkan kalau misalkan di dokumen DB itu dikenal sebagai embedded dokumen atau reference. Selanjutnya untuk di relational DB itu dia untuk bahasa pemrogramannya itu menggunakan SQL. Sedangkan untuk di dokumen DB itu menggunakan JavaScript. Mungkin itu saja. Mungkin untuk materi selanjutnya tentang keunggulan dan kelemahan MongoDB bisa dijelaskan oleh Saudara Irmawati. Terima kasih. Saya Irmawati akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan MongoDB. Yang pertama, saya akan jelaskan keunggulan MongoDB. Pertama, skema fleksibel. Dapat menyimpan data apapun dalam format yang dingin tanpa aturan ketat. Yang dimana dapat menyimpan data dengan skema yang bervariasi tanpa harus memikirkan struktur tabel terlebih dahulu. Dan yang kedua, skalabilitas horizontal. Dapat dengan mudah menambahkan lebih banyak data, yang dimana dapat membesarkan kapasitas database dan mendistribusikannya secara merata. Dan yang ketiga, cepat. Dapat mencari dan mengambil data dengan cepat, yang dimana dukungan indeks yang kuat dan caching yang efisien, MongoDB sanggup menyuguhkan akses cepat terhadap data yang disimpan. Dan yang keempat, dukungan untuk big data. Data yang berubah seiring waktu atau data yang tidak selalu memiliki bentuk yang sama, yang dimana sehingga cocok digunakan pada aplikasi dengan menyimpan data dalam skala besar. Next. Nah, di sini ada kelemahan MongoDB. Yang pertama, konsistensi data kurang. Untuk mengolah data secara konsisten, database MongoDB bukan pilihan yang tepat. Bukan pilihan tepat. Data juga bisa menjadi hal yang tidak dapat diharapkan dari MongoDB. Yang kedua, fungsional SQL minim, yang mana berbasis NoSQL yang tidak mendukung SQL, membuat pengguna kesulitan dalam menggunakan fitur yang ada dan harus berinteraksi terlebih dahulu. Dan yang ketiga itu konsumsi memori tinggi, yang dimana MongoDB memanfaatkan memori dalam pengolahan database menyebabkan konsumsi memori tinggi dan disarankan memilih server berkinerja tinggi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kepada Arsyanada, silakan. Perkenalkan, saya Arsyanada Akliatul Hasanah. Saya di sini akan menjelaskan cara menggunakan MongoDB. Untuk penggunaan MongoDB terdapat dua cara. Yang pertama yaitu install server MongoDB secara lokal. Yang pertama, unduh MongoDB di situs resmi sesuai OS yang digunakan. Kemudian, instalasi server MongoDB di OS kita. Untuk macOS, install Homebrew terlebih dahulu, lalu jalankan beberapa perintah. Kita dapat melihatnya di situs website MongoDB. Untuk yang Windows, jalankan installer yang diunduh dan ikuti petunjuk instalasi. Untuk yang Linux, instalasi MongoDB sangat berbeda tergantung pada distribusi Linux yang digunakan.
Kemudian setelah diinstalasi, kita dapat memulai MongoDB tersebut. Pada instalasi server MongoDB terdapat dua pilihan. Untuk yang pertama yaitu Community, yang kita dapat dengan cara gratis atau open source. Kemudian Enterprise, yang kita dapat dengan cara berbayar. Dan tentunya hadir dengan menu tambahan. Next. Untuk cara yang kedua yaitu menggunakan layanan cloud MongoDB Atlas. Pada layanan cloud MongoDB Atlas terdapat beberapa fitur yaitu gratis selamanya, penyimpanan hingga 5 GB, RAM bersama, performa yang konsisten, keamanan tingkat lanjut, serta penskalaan yang tidak terbatas. Ini adalah contoh penggunaan layanan cloud MongoDB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Fitriani. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan contoh implementasi MongoDB. Di sini yang kita ambil adalah contoh implementasinya itu ada 3, yaitu Cisco, Adobe, dan GitHub. Untuk yang pertama yaitu Cisco. Nah, Cisco ini menggunakan MongoDB dalam produk dan layanan jaringan mereka, termasuk manajemen data, perangkat data pemantauan jaringan. Kemudian yang kedua yaitu Adobe. Adobe ini perusahaan perangkat lunak kreatif menggunakan MongoDB dalam layanan Adobe Creative Cloud untuk menyimpan data dan pengaturan pengguna. Kemudian yang ketiga yaitu GitHub. GitHub ini platform hosting, repositori, kode sumber, menggunakan MongoDB untuk pengelola data pengguna dan repositori. Next. Next slide, Mbak Ade. Nah, kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah MongoDB adalah salah satu tools database management system berbasis dokumen yang sangat populer dan powerful untuk mengolah dan menganalisis big data dengan skalabilitas dan fleksibilitas yang kita inginkan serta query dan indexing yang kita butuhkan. Demikianlah kesimpulan dari presentasi kami. Next. Ini adalah tim kami, Adam Arsyanada, kemudian ada Suci Wulandari, ada Irmawati, ada Mbak Ade Ulfa Lailatul, dan saya sendiri Nur Fitriani. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.